Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan stambu A22121080. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan biologi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi menguraikan komponen-komponen pendidikan dan menguraikan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Materi pertama yaitu mengenai komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan, isi pendidikan atau materi pendidikan, lingkungan pendidikan, dan yang terakhir yaitu alat dan fasilitas pendidikan. Tujuan pendidikan pada hakikatnya memiliki 2 tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, smart, dan membantu mereka menjadi manusia yang baik atau good. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Pendidik, salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Metode pendidikan dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidik dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam pendidik, yaitu metode diktatorial, metode liberal, dan metode demokratis. Isi pendidikan atau materi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Lingkungan pendidikan dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Menurut Langlevel, tujuan pendidikan ada 6 macam, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan insidentil atau sesaat, tujuan sementara, dan tujuan intermedier atau perantara. Kesimpulan dari komponen-komponen pendidikan yaitu komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan hasil dan tidaknya atau tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen pendidikan tersebut. Materi kedua kita akan membahas mengenai pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang setaraf dengannya. Pendidikan formal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pendidikan formal yaitu melatih kemampuan akademis dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika, dan lainnya. Maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis yang baik. Sarana pengembangan diri dan berkarakter. Semakin banyak memiliki keahlian dan daya kreativitas, maka akan semakin baik pula kualitas seseorang. Dalam pendidikan formal merupakan mediator untuk mengembangkan daya kreativitas karena saat menempuh pendidikan disediakan beragam program pengembangan siswa.
Beberapa kekurangan pendidikan formal bersifat kaku dan tidak fleksibel terhadap karakter pembelajaran. Peran guru yang terkadang sulit membaur dengan sikap murid yang terkadang dibutuhkan pendekatan persuasif dan komunikasi. Dan formalitas. Anggapan umum ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat umum bahwa pendidikan formal masih sekedar formalitas dan tidak berfokus kepada sisi kualitas pembelajaran. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Di sini kita bisa mengetahui sarana dan fungsi dan jenis pendidikan nonformal. Sarananya yaitu pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsinya yaitu pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan, pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Dan pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis talim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Alasan pemerintah menggagas pendidikan informal adalah yang pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Yang kedua, informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga. Yang ketiga, homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Yang terakhir yaitu anak harus dididik dari lahir. Kesimpulan dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yaitu bahwa wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, karena peran pemerintah mengundangkan jalur pendidikan